Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan langsung saja kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu tadrib 5, at-tadribu al-khamis. Hati jumalan kama fil misal. Berikan jumlah atau kalimat kama fil misal, seperti pada contoh. Jadi contohnya itu adalah yang pertama itu ada gambar buah ya, ada gambar buah, ada apel, terus apa itu, entah itu buah apa, kurang terlalu jelas. Dan itu ada tulisannya ya, ghusala yaksilu ikzil. Ghusala itu artinya adalah mencuci, itu adalah fi'il madhi, artinya sedang, artinya adalah telah dicuci, telah atau sudah. Yang kedua adalah yaksilu, sedang atau akan. Berikutnya adalah ikzil, itu kata fi'il amr, kata perintah, cucilah. Tadi ikzil adalah fi'il mudhari, artinya sedang atau akan. Jadi di sini perintahnya adalah di situ ada gambar, bawahnya ada 3 fi'il. Jadi kita disuruh membuat kata seperti ini pada misal. Contohnya ghusala al-fakihata. Yang kedua yaksilu al-fakihata. Yang ketiga iksil al-fakihata. Jadi di situ perintahnya kita suruh bikin 3 kalimat. Jadi nanti ada satu gambar, kita suruh bikin 3 kalimat. Ghusala al-fakihata, dia telah mencuci buah itu. Jadi dalam setiap fiil itu di dalamnya terkandung fa'il atau subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Jadi ghusala al-fakihata, terjemah yang tepat adalah dia telah mencuci buah itu. Jadi ada kata dia ya. Yaksilu al-fakihata, dia sedang mencuci buah itu. Jadi dhamirnya aslinya adalah dia, orang ketiga. Kemudian iksil al-fakihata. Ada fi'il amr, dia adalah fi'il mukhatab, yaitu fi'il untuk orang yang diajak bicara. Berarti kalau bahasa kita adalah untuk orang kedua. Jadi di sini dhamir yang terkandung adalah kamu. Katakan yang terkandung di sini adalah kamu. Iksil al-fakihata, kamu cucilah buah itu, seperti itu. Baik, anak ulangi, perintahnya adalah disuruh membuat kalimat-kalimat seperti yang dicontohkan. Baik. Yang pertama ada gambar itu cangkir, ada isinya. Perintahnya fiilnya adalah syariba yashrabu isyrab. Nah, pertanyaannya, itu isinya adalah apa? Itu isinya adalah kopi. Kita jadikan kopi ya. Itu adalah gambar kopi. Jadi antum sebelum mengerjakan ini, antum harus tahu itu. Sini ada gambar-gambar, antum harus tahu semua. Itu tuh gambar apa seperti itu ya. Antum harus tahu. Kan bawah sini ada kayaknya. Kan di situ ada. Pertama, syariba al-qahwah. Syariba al-qahwata. Dan yang kedua, yashrabu al-qahwata. Yashrabu al-qahwata. Yang ketiga, isyrab al-qahwata. Kalau kita sambung, ishrabil qahwata. Syaribal qahwata, yashrabul qahwata, ishrabil qahwata. Fanian, yang kedua, antum bisa lihat itu ada gambar. Antum pikir dulu itu gambar apa? Itu adalah gambar buku, kitab, al-kitab. Qara'al kitaba. Pertama adalah qara'al kitaba. Qara'al kitaba. Yang kedua, yaqra'u fil mudhari'. Yaqra'ul kitabah. Yaqra'ul kitabah. Yang terakhir, iqra'il kitabah. Iqra'il kitabah. Baik. Antum sudah paham ya, ini maksudnya perintahnya dari gambar tersebut, bawahnya ada fi'il, antum suruh bikin kalimat seperti ini. Dan setiap fi'il ada dhamir yang terkandung, ada kata ganti yang terkandung. Itu terjemahan yang lebih tepat. Baik. Falisan, yang ketiga,
Ada kanasa yaknusu uknus. Antum sudah tahu maknanya? Kanasa yaknusu uknus. Di sini ada gambarnya ya. Ini kanasa yaknusu. Kanasa. Itu kalau digambar pakai penyedot debu ya. Jadi kanasa yaknus itu membersihkan. Walau alam yang lebih tepat apa? Cuman kalau anak tuh pernah belajar itu artinya menyapu. Tapi kalau di sini pakai penyedot debu. Jadi kita terjemahkan membersihkan gitu aja ya, membersihkan. Mungkin bisa juga menyapu. Baik. Itu gambar kamar. Kanasal ghurfata. Kanasal ghurfata. Yang kedua, yaknusu. Yaknusul ghurfata. Yaknusul ghurfata. Yang ketiga, uknusil ghurfata. Uknusil ghurfata. Baik, jadi seandainya besok anak suruh tugas, antum tulis seperti itu ya, seperti contoh itu, bikin seperti itu, tulis. Berikutnya, sini at-tilfas, TV. Antum tulis di buku untuk kosakatanya TV, tilfas. Syahadal tilfaza. Syahadal tilfaza. Yashahidul tilfaza. Yashahidul tilfaza. Kira-kira udah paham ya? Syahada yashahidu artinya menyaksikan, menonton, melihat. Syahidil tilfaza fil amr. Syahidil tilfaza. Tadi syariba yashrabu artinya minum ya, antum udah paham? Anak kira udah paham? Syariba al-qahwata. Dia telah meminum kopi. Yashrabul qahwata. Dia sedang minum kopi. Ishrabil qahwata. Kamu antum minum kopi. Itu kata perintah. Ya, namanya fil amr itu menggunakan dengan mukhatabah atau kata ganti orang kedua, bukan orang ketiga. Baik. Berikutnya yang gambar orang nguping itu. Sami'a yasma'u isma'. Nah, kita pun dapat gambarnya yaitu mendengar. Mendengarkan apa? Istilah sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti azan. Nah, sini ada al-azana. Baik. Sami'al azana. Sami'al azana. Yasma'ul azana. Yasma'ul azana. Isma'il azana. Isma'il azana. Baik. Al-akhir yang terakhir kataba. Ini apa itu? Sebutkan. Al-mawad ya. Baik. Di sini kita menggunakan al-mawad. Katabal mawaddat dirasiyata. Kalau kita bisa kataba al mawadda ad-dirasata. Yaktubul mawadda ad-dirasata. Yaktubul mawadda ad-dirasata. Baik, fil amr uktubil mawadda ad-dirasata. Uktubil mawadda ad-dirasata. Baik. Punya tadrib 6, tadrib yang kedua. Itu hawil kama fil misal. Hawil ubahlah. Hawala yuhawilu mengubah. Adapun hawil itu fil amr artinya ubahlah. Ubahlah kama fil misal. Ubahlah seperti pada contoh. Jadi contohnya ada kadawal mawadda ad-dirasata. Itu ada gambarnya menulis jadwal pelajaran. Diubah menjadi uktubil mawadda ad-dirasata. Ini perintahnya diubah jadi fi'il madhi menjadi ke fi'il amr. Ulangi, perintahnya adalah diubah jadi dari fi'il madhi ke fi'il amr. Sudah gambar syaribal qahwata. Dia telah minum kopi. Diubah menjadi isyrabil qahwata. Minumlah kopi. Minumlah kopi. Ini anak bawa kopi belum mana minum. Syaribal qahwata, minumlah kopi. Ya, minum kopi ya. Itu kayaknya orangnya keren banget minumnya tuh. Tengok tuh. Aduh, besaran. Minum kopi.
Kalau antum lihat gambar channel YouTube anak itu memang gambarnya anak lagi minum kopi ya itu. Itu sebenarnya kopi bekas orang tuh ya. Itu anak lagi rihlah, lagi pengen ke Bandung itu kan. Kan tempatnya keren sama teman foto-foto, anak numpang foto aja. Biar keren nemu cangkir punya orang anak coba buat foto. Jangan ditiru ya, jorok sebenarnya. Baik. Berikutnya qara'al kitabah. Qara'al kitabah. Atau umbah ke fi'il amr. Uktubil kitabah. Uktubil kitabah. Kemarin sudah pernah singgung, cuman ana lupa entah itu di kelas ini atau di kelas lain. Itu di situ ana sebutkan apabila sukun ketemu sukun, maka yang sukun pertama diganti kasroh. Ana ulangi, apabila ada sukun bertemu sukun, maka sukun yang pertama diganti kasroh. Contoh itu ya tadi. Aslinya itu kan uktub, itu kan sukun ya. Al-kitabah, sedangkan al-al itu kan alif itu sukun juga. Kan tidak mungkin kita baca uktubil kitabah, enggak mungkin. Maka itu yang sukun pertama yang huruf ba dikasih kasroh. Jadinya uktubil kitabah. Uktubil kitabah. Itu kalau antum lihat di Al-Qur'an ada beberapa surat. Sebenarnya ada banyak, cuma anda lupa dalam surat apa aja. Yang paling dekat itu ada di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Anda lupa ayatnya karena anda belum merujuk. Ada situ. Dan anda yang ingin itu ya. Astagfirullah, lupa. Nanti anda cari dari surat Al-Qiyamah ada itu. Suratnya pendek, anda cari ada nanti. Anda ingat, setelah tahunya kelamaan nanti kalau anda ingat itu ya. Ada itu. Ya, anda ingat satu. Kalau dalam surat Al-Qiyamah itu ada dua. Di antaranya yang anda ingat adalah yauma idzinil masaqo. Nah, dalam kata itu ya, yauma idzin al masaqo. Maka dibaca yauma idzinil masaqo seperti itu. Itu sukunya diganti kasroh. Berikutnya gambar orang nyedot debu. Kanasal ghurfata. Kita ubah ke fi'il amr. Kanasa yaknusu uknus. Uknusil ghurfata. Uknus al ghurfata. Uknusil ghurfata. Baik. Berikutnya ada orang lagi nongkrong nonton TV. Ngeri kali tutupnya ya, kakinya naik gitu. Baik. Syahada at-tilfaza. Kita ubah ke fi'il amr. Ini kalau untuk fi'il sulasi mujarad itu fi'il amrnya menggunakan hamzah ya. Contoh yang atas, syariba jadi isyrab, qara'a iqra, kanasa jadi uknus. Adapun syahada ini dia masuknya nanti ke fi'il sulasi mazid. Nah, dia untuk fi'il amrnya nanti tidak pakai hamzah. Syahada yusyahidu syahid. Seperti itu ya, tidak pakai hamzah bagian depannya. Syahadat tilfaza. Syahidit tilfaza. Syahidit tilfaza. Berikutnya sami'a al-azana. Sami'a al-azana. Isma' al-azana. Tambah ke fi'il amr. Ismail azana. Ismail azana. Berikutnya kataba al-mawaddat dirasata. Katabal mawadda ad-dirasata. Kita ubah ke fi'il amr. Uktubil mawadda ad-dirasata. Uktubil mawadda ad-dirasata. Baik. Nah, ini ada mulahqas at-tarukib. Mulahqas itu ringkasan ya. Ringkasan bab di atas. Baik. Sini ada kata sa'akuna. Ana ulangi. At-tarkib itu untuk masalah mudzakkar dan muannas. Lupa ya, belum ana cari tarkib itu secara bahasa artinya apa. Cuman kalau di sini maksudnya adalah untuk kata mudzakkar dan muannas. Ya, jadi kita bacakan di atasnya adalah untuk mudzakkar dan muannas. Ini sa'akuna. Sebentar ya, belum benar ya, muannas atau jumlah. Ya kalau masalah itu ya. Tuh. Jadi ini sa'akuna. Kata sa'akuna atau dhamir ana itu dia bisa untuk laki-laki dan perempuan, tidak berubah.
Sa'akuna mudarrisan. Ini untuk laki-laki ya. Sa'akuna mudarrisan, guru laki-laki. Sa'akuna tabiban, dokter laki-laki. Sa'akuna thaliban, aku akan menjadi siswa atau menjadi santri laki-laki. Juga bisa digunakan untuk perempuan. Sa'akuna mudarrisatan, jadi bu guru, jadi ibu perempuan. Sa'akuna tabibatan, jadi bu dokter. Sa'akuna thaliban, bukan bu siswi ya, tapi mbak siswi, misalnya mbak siswi atau dek siswi ya, untuk perempuan, untuk jadi siswi. Berikutnya tadi untuk sa'akuna. Berikutnya adalah ini perubahan fi'il ya. Kataba itu fi'il madhi menjadi uktub untuk fi'il amr. Syariba menjadi isyrab. Qara'a, iqra, kanasa, uknus, syahada, syahid. Ini untuk lebih jelasnya nanti kita di pelajaran shoroh insyaallah lebih jelas. Jadi nanti fi'il dari fi'il madhi itu berubah menjadi fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman makan, dan isim alat. Nanti menjadi itu. Ya kan yang sudah antum pelajari di shoroh itu lebih mudah. Baik. Wa sala yaksilu iksil. Kalau tadi yang sebelumnya itu hanya fi'il madhi dan fi'il amr, berikutnya adalah dari fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Wa sala yaksilu iksil. Syariba yasrabu isyrab, qara'a yaqra'u iqra', tanasa yaknusu uknus, syahada yushahidu syahid, kataba yaktubu uktub. Berikutnya ana talibun, ana talibatun. Jadi ana itu tadi kata dhamir ana itu bisa untuk laki dan perempuan. Jadi dhamir katakan itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 ya. Mati. Jadi dhamir atau katakan itu bisa untuk tarkibnya untuk Baik, apa sebelumnya videonya tadi terpotong. Baik, kita lanjutkan. Di sini ana talibun fi jami'ati Dimashq. Bisa juga ana talibatun fi jami'ati Dimashq dan seterusnya. Itu ada banyak. Ada jami'ati ummil qura fi kulliyati tarbiyah, fi kulliyati tib, fi kulliyatil ulum, fi kulliyati tarbiyah. Baik. Nah, sini yang tadi sebelumnya mau ana sampaikan adalah kalau kita lihat dari segi tarkib atau jenis kelaminnya, maka dhamir kata ganti yang huwa huma hum sampai ana nahnu itu bisa kita bagi menjadi 3. Ada dhamir yang untuk laki-laki, ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, dan ada yang bisa dua-duanya. Ana ulangi, dhamir atau kata ganti itu bisa kita bagi menjadi 3. Ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan, ada yang bisa untuk kedua-duanya. Nanti misal kita akan pelajari. Atau lihat aja itu artinya. Kan ada yang untuk perempuan, ada yang untuk laki-laki. Nah, yang bisa untuk dua-duanya itu yang aku dan kami. Ana sama nahnu itu bisa untuk dua-duanya. Baik. Ini lanjut bawahnya. Al-baitu ba'idatun 'anil madrasati. Ya, Fan. Al-baitu ba'idun 'anil madrasati. Al-masjidu ba'idun 'anil baiti. Al-hammamu ba'idun 'anil ghurfati dan seterusnya. Itu bisa kita pakai semua. Nah, ini yang beda adalah ya, lihat yang atas. Ba'idun dan ba'idatun. Yang bawah al-madrasatu ba'idatun 'anil bait. Al-jami'atu ba'idatun 'anil masjidi. Al-ghurfatu ba'idatun 'anil hammami. Tapi bedanya apa? Ini yang jelas bedanya adalah yang atas pakai ba'idun untuk laki-laki dan yang bawah ba'idatun untuk perempuan. Ada tamar butohnya. Nah, kalau kita lihat yang ba'idun itu memang isim sebelumnya semuanya laki-laki. Nah, ulangi dari segi lafal isimnya semuanya adalah laki-laki karena tidak ada tamar butohnya.
Tak marbutoh adalah tak yang bulat. Al-baitu, dia taknya tak biasa ya, bukan tak bulat, berarti dia laki-laki. Al-masjidu, dia laki-laki juga, nggak ada tak bulatnya. Al-hammamu, nggak ada tak bulatnya. Maka mereka dihukumi sebagai laki-laki. Makanya menggunakan ba'idun. Nah, yang bawah itu perempuan karena ada tak marbutohnya, ada tak bulat. Ada tak bulat, tak yang bulat. Al-mad'rasatu ba'idatun. Nah, itu karena dia adalah karena dia adalah isim perempuan muannas, al-mad'rasatu, al-jami'atu, al-ghurfatu, semuanya adalah isim muannas, ada tak marbutohnya. Maka kata berikutnya menggunakan juga kata untuk muannas, ada tak marbutohnya, ba'idatun, seperti itu. Paham? Al-mad'rasatu ba'idatun 'anil bait. Tapi kalau kita menggunakan bait maka menjadi al-baitu ba'idun 'anil mad'rasati. Baik. Kalau Anda sudah paham, kita lanjut yang terakhir. Tapi visinya pendek aja ya. Fi ayyi jami'atin tadrusu. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan juga sama. Fi ayyi jami'atin tadrusina. Nah, itu untuk perempuan. Nanti antum akan belajar fi'il kapan untuk laki-laki, untuk perempuan nanti di pelajaran shorof ada. Tapi insyaallah di semester kedua nanti ya, itu nanti ada. Baik. Fi ayyi masjidin tusolli untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sama fi ayyi masjidin tusallina. Yang beda cuma fi'ilnya aja nanti ya, untuk laki dan perempuan. Adapun kata sebelumnya sama. Fi ayyi baitin taskunu. Taskunu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan fi ayyi baitin, sampai sini sama, taskunina. Nah, ini yang beda. Fi ayyi ghurfatin tanamu. Fi ayyi ghurfatin tanamu. Di kamar mana kamu tidur untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan fi ayyi ghurfatin tanamina, untuk perempuan. Artinya di kamar mana engkau tidur. Kata yang atas jamiah itu artinya universitas ya, universitas. Fi ayyi maktabatin taqra'u. Nah, ini maktabah ini dia enggak ada enggak ada hubungan dengan kata setelahnya ya. Itu karena memang maktabah dia memang asal katanya memang dia perempuan. Maktabah perpustakaan, memang seperti itu. Fi ayyi salah satu huruf ya, perempuan. Fi ayyi maktabatin taqra', untuk laki-laki. Fi ayyi maktabatin taqra'ina, untuk perempuan. Baik, sekian. Kalau ada salahnya datang dari anak dan dari syaitan. Apabila ada benarnya itu dari Allah semata. Syukran akademini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.